Sumber kedua kita yaitu Bapak Yusron Munawir MH. Beliau adalah dosen jurusan Hukum Tata Negara IAIN Tulungagung. Beliau lahir di Rembang 15 Maret 1984, bertempat tinggal di Perumpuri Permata Blok P13 RT 1 RW 7 Kelurahan Sembung, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung. Pendidikan formal beliau yang pertama S1 Al-Ahwal Al-Syekhsyah di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, S1 Ilmu Hukum di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan S2 Ilmu Hukum di Universitas Islam Indonesia. Dan pendidikan non-formal dari beliau yaitu PP Rodotul Ulum Guyangan Pati, Pondok Pesantren Darul Falah Bang Sri Jepara, dan Pondok Pesantren Al-Munawir Krapyak Yogyakarta. Untuk pelatihan profesi beliau, pendidikan khusus profesi advokat atau PKPA Universitas Islam Indonesia. Pekerjaan beliau sejak tahun 2019 sebagai dosen tetap Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung. Baik, untuk selanjutnya kepada Bapak Yusron Munawir, waktu dan tempat kami persilahkan untuk menyampaikan materi. Baik, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan oleh moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Prof. Fadli, Profesor dari Universitas Brawijaya. Selamat pagi, Prof. Yang terhormat Bapak Dekan Dr. Ahmad Mustadi Ansor, Bapak Wakil Dekan Bapak Kutbuddin Aibak, dan juga Ibu Ketua Jurusan Dr. Nur Fadilah. Dan juga di sini saya sampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin kepada semua para peserta webinar pada pagi hari ini. Selain dari mahasiswa IAIN Tulungagung dan juga segenap mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Mohon izin Prof ini mau menyampaikan sedikit materi yang ringan-ringan saja, Prof. Belum sampai berbobot tadi yang telah disampaikan oleh Prof. Fadli. Ya, ini mohon bimbingan dan koreksinya, Prof. Ya, tadi saya sambil itu, Prof, sambil kuliah kali jenengan. Ya, sangat bermanfaat tadi yang sudah disampaikan oleh Prof. Fadli, yang mana dengan tema tadi judulnya yaitu dinamika politik ya. Nah, di sini saya menyampaikan materi sebentar, saya share screen dulu ya. Nah, di sini saya mengambil tema sesuai dengan tema webinar, Prof. Jadi dinamika ketatanegaraan. Nah, sebenarnya ya tadi konsekuensinya memang kalau berbicara tentang terkait dengan dinamika ketatanegaraan amat sangat luas ya, Prof ya. Nah, di sini mengambil tema amandemen konstitusi antara politik dan dinamika ketatanegaraan. Nah, dari tema tersebut akan sangat erat kaitannya dengan antara politik dan hukum ya sebenarnya di dalam proses amandemen konstitusi. Lalu pertanyaannya apa? Nah, di sini akan muncul pertanyaan bahwasanya amandemen konstitusi itu apakah masuk pada masalah politik atau termasuk pada masalah hukum. Nah, ini juga menjadi pertanyaan mendasar ya.
Nah, nanti akan ada konklusi atau kesimpulan dari pertanyaan tersebut. Nah, di sini jika kita berbicara terkait dengan kewenangan, prosedur, tata cara di dalam proses amandemen itu termasuk masalah hukum, ya, terutama hukum konstitusi. Ya. Nah, dengan merujuk pada apa? Kalau kewenangan itu kita merujuk pada kewenangan pelaku perubahan. Tadi yang disampaikan oleh Prof, bahwasanya pelaku perubahan itu bisa macam-macam ya, ada lewat legislator atau legislatif. Kemudian kalau menurut Strong ya, tidak salah itu ada 4 ya. Yaitu yang pertama bisa melalui legislator atau legislatif, terus kemudian bisa melalui referendum ya, pendapat rakyat. Nah, terus kemudian bisa juga melalui komisi atau lembaga negara yang dibentuk secara khusus di dalam proses pembentukan atau perumusan amandemen konstitusi. Terus yang keempat, yang terakhir, yaitu jika hal ini berlaku pada di negara yang negara serikat ya, itu bisa dilakukan melalui persetujuan atau penetapan dari negara-negara bagian. Itu berbicara tentang kewenangan dan prosedur amandemen konstitusi. Jadi kalau kita bicara hal tersebut tentu terkait dengan masalah hukum. Nah, sekarang kalau kita berbicara tentang tindakan atau perbuatan terkait penentuan terjadi atau tidak terlaksananya sebuah amandemen konstitusi, itu masuk pada ranah politik ya. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya pelaku perubahan berdasarkan UUD 1945 itu di dalam pasal 3 tepatnya, yaitu MPR berwenang untuk mengubah dan menetapkan UUD ya. Jadi di sini MPR itu sebagai pelaku tunggal di situ ya. Terserah nanti mau memperbantukan tim ahli atau sebagaimana selanjutnya, itu sebuah kesepakatan di dalam MPR. Nah, kesepakatan itu termasuk pada proses politik yang ada di lembaga politik MPR. Nah, jadi sebenarnya keduanya di dalam amandemen konstitusi itu mencakup masalah antara masalah hukum dan politik. Jadi pada kesimpulannya, ini saya kutip dari Prof. Sri Sumantri, bahwasanya amandemen konstitusi itu adalah masalah hukum yang mengandung aspek-aspek politik. Ya, aspek politik tadi itu yang saya jelaskan, yaitu tindakan terkait ya atau tidaknya sebuah amandemen itu, sebuah konstitusi itu dirubah di amandemen. Itu. Nah, sekarang berbicara terkait hubungan antara politik dan hukum ya. Di sini saya kutip dari Suryono Sukanto bahwasanya pada sistem politik yang misalnya seperti sistem politik totaliter, itu peranan hukum agak kecil dibandingkan dengan kekuasaan. Jadi ingat, antara kewenangan dengan kekuasaan tentunya beda ya. Kalau tadi saya berbicara MPR berwenang mengubah UUD. Nah, berarti dia itu kekuasaannya itu sudah diformalkan di dalam sebuah aturan, yaitu dalam konstitusi. Nah, berarti menjadi kewenangan. Akan tetapi kalau berbicara terkait kekuasaan, ini cakupannya luas. Ada yang sudah diformalkan dan ada juga yang tidak diformalkan. Jadi di sini peranan hukum itu agak kecil dibandingkan dengan kekuasaan. Kemungkinan-kemungkinan yang terjadi adanya penyalahgunaan kekuasaan atau penambahan-penambahan atau melebihi dari kekuasaan yang sudah diformalkan atau diberikan dalam peraturan perundang-undangan. Terus kemudian apabila sistem politik
yang misalnya seperti sistem politik yang demokratis, maka peranan hukum itu akan menjadi lebih besar. Nah, artinya di sini bahwasanya hukum itu digunakan untuk mencegah, diusahakan untuk mencegah adanya penyalahgunaan wewenang oleh penyelenggara negara misalnya. Nah, yang timbul dari kekuasaan. Jadi peranan hukum ini akan lebih besar. Nah, inilah yang dimaksud dengan supremasi hukum di dalam sebuah sistem politik yang demokratis. Nah, terus kemudian hubungan politik dan hukum, ini dalam bukunya Prof. Mahfud MD, kalau tidak salah mengutip Ferdinand Lassalle, bahwasanya hukum itu merupakan produk politik. Ya. Jadi di dalam proses pembentukan sebuah aturan hukum itu melalui proses politik. Ya. Semisal contohnya ya di dalam proses pembentukan undang-undang, di situ kan ada pembahasan yang pembahasan RUU misalnya itu antara DPR dan Presiden. Kalau dalam hal ini konteks konstitusi ya proses politik yang ada di MPR. Nah, ya benar memang hukum merupakan produk politik. Namun ketika ada hukum yang mengatur aktivitas-aktivitas politik, maka politik itu juga harus tunduk pada hukum. Nah, jadi di sini ada hubungan timbal balik. Hukum itu produk dari proses politik, akan tetapi ketika sudah menjadi aturan, konsekuensinya politik itu juga harus tunduk pada hukum. Nah, bisa dipahami ya. Oke, saya lanjut. Ini pengaruh konfigurasi politik terhadap konstitusi. Jadi tentunya ini bahasa sederhananya konfigurasi politik itu ya susunan politik dari suprastruktur politik ya. Suprastruktur politik di sini kalau dalam konteks amandemen konstitusi ya suprastruktur politik yang mempunyai kewenangan untuk mengubah UUD, yaitu konfigurasi yang ada di dalam MPR. Nah, di sini konfigurasinya bagaimana? Nanti akan di dalam konfigurasi politik tertentu juga akan melahirkan karakter produk hukum tertentu pula. Misalnya ketika di dalam bentuk konfigurasi politik yang bersifat demokratis, nah, nantinya akan melahirkan karakter produk hukum yang responsif. Nah, terus kemudian, nah ini maksudnya apa kalau konfigurasi politik yang demokratis itu konfigurasi politik yang mampu menyerap aspirasi-aspirasi masyarakat, mampu mewadahi, kemudian diartikulasikan dan dituangkan dalam sebuah produk hukum. Nah, inilah yang disebut produk hukum yang responsif. Nah, artinya hukum itu sebagai respon dari aspirasi atau keinginan masyarakat. Terus kemudian apabila dalam bentuk konfigurasi politik yang bersifat otoriter, nantinya produk hukum yang dilahirkan itu akan bersifat represif. Represif di sini ada yang mengatakan bahasa lain yaitu ortodoks atau konservatif, sifatnya kolot atau mempertahankan kebiasaan-kebiasaan lama. Ya, kalau di dalam konfigurasi politik otoriter, di sini bedanya. Tadi kalau demokratis itu mampu menyerap dan mendengar aspirasi-aspirasi masyarakat, di sini sebaliknya. Di dalam konfigurasi politik otoriter itu mereka tidak mampu menyerap aspirasi-aspirasi masyarakat, keinginan-keinginan masyarakat, sehingga di dalam penuangan atau pembentukan sebuah produk hukum itu, hukum tersebut akan bersifat represif. Artinya represif ini bisa dikatakan hanya satu pihak
keinginan atau kepentingan dari pihak penguasa misalnya. Nah, jadi hanya sepihak saja. Aspirasi-aspirasi atau masukan-masukan dari masyarakat itu diabaikan atau tidak dilakukan di dalam proses pembentukan produk hukum. Nah, sebenarnya dengan konsekuensi yang seperti itu, maka tentu hal ini akan mempengaruhi juga pada proses penegakan hukum atau pada proses penegakan produk hukumnya. Di dalam hukum yang responsif, artinya hukum yang sesuai dengan aspirasi-aspirasi masyarakat, tentunya akan lebih baik di dalam hal kepatuhan masyarakat. Ya. Jadi, karena memang produk hukum itu berasal dari dia, ya konsekuensinya harus mematuhi peraturan tersebut. Akan tetapi di dalam produk hukum yang bersifat represif, konservatif atau ortodok itu tentu di dalam penegakan hukumnya terjadi ketegangan-ketegangan, ya. Ada gesekan-gesekan antara masyarakat dengan penguasa. Karena apa? Karena memang pada dasarnya produk hukum yang diciptakan oleh pemerintahan otoriter itu tidak mengadopsi atau tidak mampu menyerap aspirasi atau keinginan dari masyarakat atau dari rakyat. Nah, ini akan saling terkait. Nah, itu pengaruh konfigurasi politik ke konstitusi. Nah, sekarang berbicara terkait politik hukumnya. Tadi sedikit dijelaskan bahwasanya hukum adalah produk dari politik, ya, proses politik. Nah, sebenarnya politik hukum ini banyak definisi, ya. Nah, definisi yang paling sederhana atau yang mudah dipahami itu saya kutip dari Padmawahyono. Bahwasanya politik hukum itu adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk. Jadi proses menuju pembentukan hukum. Nah, itu dinamakan politik hukum. Nah, sederhananya begitu, ya, bisa dipahami, ya. Nah, di dalam proses politik hukum, misalnya perumusan konstitusi, ya, atau pembentukan konstitusi itu, tentunya UUD 1945 yang tadi dikatakan Prof. tadi bahwasanya merupakan produk hukum yang tertinggi di dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Akan tetapi jika kita melihat sebenarnya UUD itu merupakan hasil dari nilai-nilai Pancasila dan juga pembukaan. Jadi di dalam teori jenjang norma Hans Nawiaski itu posisi dari UUD itu ada di bawah Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, jadi di dalam perumusannya politik hukumnya itu UUD itu mengambil atau menyerap, mengadopsi nilai-nilai yang ada di Pancasila. Nah, itu dari atas. Nah, sebenarnya juga bisa dari samping, ya. Misalnya konstitusi itu diserap atau mengambil dari konvensi ketatanegaraan atau istilahnya itu konvensi itu kebiasaan ketatanegaraan yang sudah umum dan bisa diterima di dalam penyelenggaraan negara. Nah, itu bisa saja diformalkan dalam sebuah perumusan konstitusi. Nah, itu dari samping, ya, selain dari atas dari samping. Demikian halnya tidak menutup kemungkinan sebuah konstitusi itu juga menyerap sumber atau mengadopsi dari undang-undang. Nah, hal ini itu juga pernah terjadi di dalam proses perumusan amandemen kita kemarin, ya, tahun 99 sampai 2002, yaitu khususnya di UUD bab tentang hak asasi manusia. Nah, hak asasi manusia itu hampir sebagian besar itu mengambil atau mengadopsi
atau menyerap dari Undang-Undang Nomor 39 tahun 99. Nah, itu bisa saja mengutip atau menyerap dari undang-undang di bawahnya. Hal ini karena apa? Yaitu dalam rangka mengisi kekosongan hukum, yang mana kalau memang keberadaan aturan tersebut perlu instrumen dalam bentuk konstitusi, maka ya tidak ada salahnya konstitusi itu menyerap atau mengambil undang-undang atau istilahnya mengambil sumber dari bawahnya. Nah, undang-undang yang sudah diambil itu konsekuensinya ketika konstitusi itu sudah disahkan, ditetapkan, maka konsekuensinya undang-undang yang diserap tadi itu harus menyesuaikan karena berlaku asas bahwasanya hukum yang lebih tinggi itu mengesampingkan hukum yang tingkatannya lebih rendah, ya. Jadi harus menyesuaikan kalau memang ada pertentangan di kemudian hari atau selanjutnya, maka pasal-pasal dalam UU tersebut juga harus disesuaikan dengan konstitusi. Nah, itu politik hukum terhadap konstitusi di dalam hal pengambilan hukum secara hierarkis dari atas, dari samping, dan juga dari bawah. Sebenarnya menurut tadi dikatakan bahwasanya hukum adalah produk politik, artinya di sini bahwasanya hukum itu merupakan kristalisasi pemikiran di dalam proses politik. Jadi di dalam prosesnya itu politik itu sebenarnya itu mengambil atau menyerap banyak sekali sudut pandang ya atau dasar pertimbangan, mulai dari dasar filosofis, sosiologis, yuridis, nilai-nilai, suasana kebatinan, terus kemudian aspirasi-aspirasi masyarakat, terus dan lain-lain. Dasar pertimbangan misalnya ada dinamika-dinamika sosial, termasuk juga dinamika ketatanegaraan. Nah, itu juga harus dijadikan pertimbangan di dalam perumusan konstitusi atau amandemen konstitusi. Nah, sekarang pertanyaannya, kepentingan amandemen konstitusi itu untuk siapa, pertimbangannya apa, dan arahnya kemana. Nah, jadi tergantung terlaksananya sebuah amandemen konstitusi itu untuk kepentingan siapa dulu. Nah, kalau memang kepentingan amandemen itu hanya untuk kepentingan segelintir kelompok di dalam konfigurasi politik atau kepentingan dari penguasa saja, nah hal ini jangan sampai terjadi ya. Tentu arahnya nanti ya arah dan tujuannya itu ya demi kepentingan mereka, yaitu misalnya dengan membuat sebuah rumusan yang bisa memperpanjang atau melanggengkan kekuasaannya atau menambah kekuasaannya, atau juga bisa juga ketika konstitusi atau UUD itu sudah nyaman atau sudah tepat dengan rumusan konstitusi yang lama, maka dengan segala upaya elit politik atau penguasa itu berusaha mencegah supaya tidak dirubah. Nah, itu kalau memang hal ini pernah terjadi di zaman Orde Baru ya. Zaman Orde Baru itu penguasa itu dengan segala upayanya berusaha semaksimal mungkin UUD itu tidak dirubah atau disakralkan ya. Nah, semoga dengan ada pengalaman di dalam pada masa zaman Orde Baru tersebut tidak terulang lagi pasca reformasi ini. Jadi harusnya
kepentingan amandemen konstitusi itu idealnya ya sesuai dengan untuk kepentingan seluruh segenap bangsa, termasuk penyelenggara negara dan perbaikan ketatanegaraan Indonesia. Nah, arahnya ya harus ke situ. Nah, demi perbaikan, nah, dengan ikhtiar merubah konstitusi, harapannya menuju ke arah yang lebih baik. Nah, sini perubahan konstitusi itu harus didasarkan pada paradigma perubahan. Nah, tadi yang disampaikan Prof ya, contohnya ya dinamika politik, dinamika sosial. Nah, itu juga harus arahnya agar perubahan terarah sesuai dengan kebutuhan yang berkembang di masyarakat. Jadi kebutuhan adanya dinamika yang ada di masyarakat itu akan menimbulkan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat, termasuk juga kebutuhan dalam perbaikan sistem ketatanegaraan kita. Nah, sehingga di sini outputnya nanti konstitusi atau UUD itu tidak hanya sebagai alat legitimasi organ penyelenggara negara. Jadi tidak hanya satu pihak saja tadi yang saya katakan dari awal, yaitu kepentingan penguasa atau kepentingan penyelenggara negara saja. Akan tetapi juga harus dapat memenuhi aspirasi kehendak bangsa dan menjamin hak warga negara dari tindakan sewenang-wenangan penguasa demi terselenggaranya kepentingan masyarakat. Nah, jadi ini perwujudan dari fungsi ideal dari konstitusi. Jadi ditinjau dari sisi penyelenggaraan negara itu, bahwasanya konstitusi itu sebagai alat legitimasi penyelenggara negara. Nah, ditinjau dari tujuan umumnya itu, konstitusi itu dapat memenuhi aspirasi kehendak bangsa atau bahasanya mencerminkan kedaulatan rakyat, dan juga menjamin hak warga negara dari tindakan sewenang-wenang penguasa demi terselenggaranya kepentingan masyarakat. Sekarang optik dinamika ketatanegaraan. Jadi dinamika ketatanegaraan itu, sistem ketatanegaraan suatu negara itu memang dapat dilihat dari konstitusinya beserta perubahan atau penggantiannya. Ya. Akan tetapi dengan melihat hal itu tidak cukup hanya berdasar dengan melihat perubahan dan pergantian konstitusinya saja, melainkan harus dilihat pada praktik ketatanegaraan senyatanya. Jadi sebenarnya dinamika yang terjadi itu ya prakteknya di lapangan atau praktek ketatanegaraan senyatanya. Nah, karena dalam prakteknya itu belum tentu sebuah konstitusi itu dijalankan sesuai dengan materi muatan yang ada di konstitusi. Ya. Dalam prakteknya tentu kemungkinan akan terjadi perbedaan atau di sini akan terjadi hal ini karena apa? Karena dipengaruhi oleh adanya penyimpangan terhadap konstitusi. Nah, penyimpangan ini menimbulkan atau menyebabkan adanya dinamika ketatanegaraan tertentu yang berbeda dari amanah konstitusi. Contohnya dulu ya pada zaman Orde Lama dan Orde Baru ya. Banyak sekali kalau di zaman Orde Lama misalnya adanya pernyataan presiden seumur hidup melalui TAP MPR tahun 63. Nah, itu kan menyalahi konstitusi karena jabatan presiden itu sudah ditentukan masanya 5 tahun dalam satu periode. Nah, terus kemudian kalau pada zaman Orde Baru itu adanya TAP MPR yang mempertahankan bahwasanya TAP MPR kalau nggak salah tentang pertatip ya, pertatip MPR, bahwasanya MPR itu mempertahankan dan tidak akan mengubah UUD. Nah, TAP MPR ini kan mestinya bertentangan dengan UUD 1945
yang memberikan peluang atau mekanisme untuk dilakukannya perubahan UUD di pasal 37. Inilah praktek-praktek penyimpangan yang terjadi. Terus kemudian aturan di luar atau di bawah konstitusi. Ya banyak ya. Ketika ada aturan turunan, misalnya dalam sebuah undang-undang, itu bisa saja memberikan dinamika ketatanegaraan yang mana itu undang-undang itu di dalam konstitusi itu belum diatur misalnya. Jadi contohnya undang-undang yang mengatur tentang lembaga negara independen, sangat banyak sekali ya. Nah, lembaga-lembaga negara ini kan menyebabkan sebuah dinamika tertentu ya, dinamika ketatanegaraan khususnya. Nah, terus kemudian ada aturan misalnya yang ketiga yaitu putusan pengadilan. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwasanya pasca reformasi itu kan pasca amandemen 1999 sampai 2000 itu kita memiliki Mahkamah Konstitusi, tepatnya tahun 2003 ya. Nah, adanya Mahkamah Konstitusi ini tentunya memberikan apa istilahnya angin segar ya bagi para pencari keadilan ya. Kalau sebelumnya di zaman Orde Baru itu tidak ada mekanisme untuk menguji undang-undang dan juga TAP MPR kalau dulu ya, ada TAP MPR undang-undang. Nah, yang bisa diuji itu ya hanya aturan yang ada di bawah undang-undang melalui Mahkamah Agung. Nah, sedangkan produk-produk hukum yang dibuat semasa zaman Orde Baru dan Orde Lama itu hak-hak atau kewenangan-kewenangan strategis itu dituangkan dalam TAP MPR dan undang-undang. Nah, tentunya hal ini memberikan apa istilahnya ketidakadilan bagi rakyat. Nah, terus kemudian, putusan pengadilan MK ini sangat mempengaruhi dinamika ketatanegaraan kita. Misalnya MK ada putusan tentang kewenangan menguji Perpu. Nah, di dalam undang-undang itu kan, dalam konstitusi bahwasanya MK itu hanya berhak menguji undang-undang. Nah, tidak ada frasa atau kewenangan yang memberikan kewenangan untuk menguji Perpu. Nah, di sini ada dinamika tersendiri. Terus kemudian juga ada penambahan-penambahan putusan-putusan pengadilan terkait kedudukan lembaga negara independen. Nah, itu juga melalui putusan MK. Terus kemudian yang keempat yaitu dinamika ketatanegaraan itu bisa dipengaruhi oleh norma konstitusi yang bernilai semantik. Semantik ini artinya kita ketahui bahwasanya nilai konstitusi itu ada 3 ya, yaitu nilai normatif, nilai nominal, dan juga nilai semantik. Nah, nilai semantik ini maksudnya konstitusi, pasal dalam konstitusi itu hanya bersifat pajangan. Artinya pasal tersebut tidak direalisasikan, tidak berjalan dengan sesuai amanah konstitusi tersebut. Nah, jadi pasal tersebut hanya bersifat apa istilahnya tulisan yang dituangkan di dalam sebuah naskah resmi yaitu UUD, akan tetapi dalam prakteknya tidak direalisasikan. Nah, ini juga mempengaruhi dinamika. Ya, contohnya saja di pasal fakir miskin dan anak-anak terlantar itu dipelihara oleh negara. Dengan materi muatan tersebut, maka ada kewajiban negara itu memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar. Kan tetapi dalam prakteknya ya bisa dilihat sendiri. Nah, terus kemudian kalau kita lihat di negara-negara yang kesejahteraannya lebih tinggi ya, lebih maju, itu pengangguran saja digaji ya di sana. Nah, jadi untuk menuju ke situ memang negara kita itu masih memerlukan proses ya, proses pembangunan segala bidang ya, mulai dari SDM dan lain-lain.
Terus kemudian dinamika ketatanegaraan itu dipengaruhi oleh ketika negara dalam keadaan darurat. Nah, ketika keadaan darurat ini misalnya negara dalam keadaan perang, dulu pernah kita memiliki pemerintah darurat ya pada zaman awal kemerdekaan. Nah, ini dalam keadaan darurat itu dimungkinkan pemberlakuan sebuah kebijakan yang tidak sesuai dengan aturan misalnya, nah, bisa menunjang atau menyimpangi aturan yang ada. Nah, ini yang terakhir, yang keenam ini dinamika yang terjadi di masyarakat. Nah, ini meliputi banyak hal ya, sosial, dinamika sosial, politik, hukum, ekonomi. Nah, dinamika ekonomi ini juga mengaruhi sistem ketatanegaraan. Sebagaimana pengalaman kita pernah mengalami krisis ekonomi ya. Nah, selanjutnya tadi tentang optik. Nah, di sini di amandemen konstitusi antara politik dan ketatanegaraan, di sini saya gambarkan seperti ini. Nah, dinamika sosial, politik dan ketatanegaraan ini dijadikan sebagai bahan ya, bahan evaluasi. Nah, di dalam perumusan konstitusi itu bisa dijadikan bahan evaluasi dan sekaligus bisa dijadikan arah dan tujuan bagaimana perubahan tersebut. Nah, di sini dinamika yang ada termasuk dinamika ketatanegaraan, dinamika sosial yang ada di masyarakat itu menjadi bahan evaluasi yang mana bisa dipertimbangkan di dalam perumusan sebuah konstitusi atau perumusan dalam perubahan konstitusi. Nah, di sini ada lembaga yang berwenang. Nah, dalam hal ini konteks Indonesia, maka lembaga yang berwenang yaitu siapa? MPR. Nah, sesuai dengan pasal 3 tadi ya, bahwasanya MPR diberi kewenangan untuk mengubah dan menetapkan UUD. Nah, sebenarnya lembaga yang berwenang inilah yang memegang faktor kunci terlaksana atau tidaknya sebuah amandemen konstitusi. Karena memang dia secara konstitusionalnya pelaku tunggal untuk merubah UUD. Nah, nanti tergantung konstelasi politik yang ada di MPR. Mau beritikat atau berkehendak untuk mengamandemen atau tidak. Nah, jadi di sini mau diadakan amandemen atau tidaknya tergantung pada pelaku perubahan tersebut, yaitu MPR. Nah, tentunya MPR ini juga harus mempertimbangkan dinamika sosial, ekonomi, politik, dan ketatanegaraan, dan juga harus bisa menyerap aspirasi, usulan-usulan dari masyarakat. Karena dinamika yang terjadi di masyarakat, termasuk dinamika ketatanegaraan ini, itu juga berdampak pada rakyat atau berdampak pada kesejahteraan rakyat ya. Jadinya sebenarnya hal yang paling terdampak subjek yang paling terdampak itu yaitu rakyat ya. Tentunya harus diberikan ruang aspirasi untuk memberikan masukan-masukan di dalam perumusan konstitusi. Ya. Jadi jangan sampai ketika ada kebutuhan yang sifatnya urgent karena dinamika ketatanegaraan, ekonomi yang ada di masyarakat itu sedemikian urgentnya, akan tetapi lembaga yang berwenang itu atau MPR dalam hal ini tidak mau merubah konstitusi. Nah, jangan sampai hal ini terjadi lagi, yaitu pada tahun 98 gedung MPR diisi oleh para mahasiswa dan demonstran termasuk rakyat ya. Nah, jangan sampai terulang lagi. Jadi MPR harus
bersikap objektif atau realistis ya dengan keadaan yang ada, dinamika-dinamika yang ada. Nah, setidaknya MPR itu memiliki grand design, usulan-usulan terkait perumusan perubahan konstitusi atau perubahan UUD 1945. Sehingga kalau memang dalam pertimbangannya itu, oh ini memang sangat urgent dan perlu dilakukan secepatnya, maka ya tinggal mengusulkan usulan-usulan tersebut. Kalau di dalam pasal 37 itu ya setidaknya usulan itu harus diajukan sepertiga dari anggota MPR, terus kemudian dalam proses perubahannya itu harus dihadiri 2/3 MPR, dan di dalam memutuskan perubahan pasal itu juga harus disetujui oleh 50% plus 1 anggota MPR. Nah, jadi sangat terkait ya antara dinamika ketatanegaraan dan juga pelaku perubahan, dalam hal ini lembaga politik MPR. Jadi sebenarnya konfigurasi politik dan dinamika ketatanegaraan itu sangat menentukan dan mempengaruhi proses amandemen konstitusi. Nah, ini di dalam konteks negara yang demokratis. Lain halnya jika di sebuah negara yang otoriter, kemungkinan ketika penguasa atau lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mengubah itu lebih bersikap atau mementingkan kekuasaannya atau mempertahankan kekuasaannya, tentu tidak menghiraukan atau mengabaikan dinamika yang terjadi ada di masyarakat. Nah, ini masih sampai jam berapa, Moderator? Sampai jam 10 lebih 10 menit, Pak. Oh, 10 menit ya. Ya. Ini banyak ya. Nah, di sini akan saya jelaskan sedikit ya, bagaimana praktek amandemen konstitusi di Indonesia. Nah, di sini akan saya jelaskan secara singkat saja, yaitu tentang desakralisasi 1945. Nah, ini pengalaman zaman Orde Baru itu, bahwasanya UUD itu disakralkan ya, istilahnya seperti itu. Nah, contoh yang paling kentara itu dengan melihat aturan-aturan yang dikeluarkan oleh zaman Orba waktu itu. Nah, dalam konstitusi UUD sebelum perubahan bahwasanya sudah diatur dalam pasal 37 UUD sebelum perubahan bahwasanya proses perubahan harus dihadiri oleh 2/3 MPR. Nah, kemudian putusan perubahan itu harus disetujui oleh 2/3 anggota yang hadir. Nah, sebenarnya dengan konsep ini, konsep UUD 1945 sebelum perubahan itu ya masihlah dimungkinkan untuk dilakukan perubahan, akan tetapi dari pihak penguasa itu membuat sebuah ketetapan MPR nomor 1. Nah, yang tadi saya katakan tahun 1983 bahwasanya ini tentang peraturan tata tertib MPR, bahwasanya MPR itu berketetapan untuk mempertahankan UUD, dan tidak berkehendak dan tidak akan melakukan perubahan. Nah, ini kan konyol. Nah, hal-hal inilah jangan sampai terjadi atau terulang lagi. Nah, dengan adanya ketetapan tersebut, maka sangatlah tidak mungkin ya dilakukan perubahan. Terus kemudian ditambah lagi dengan TAP MPR tentang referendum yang kemudian diatur lebih lanjut di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 85 yaitu tentang referendum. Bahwasanya di situ juga ada persyaratan-persyaratan khusus atau persyaratan-persyaratan yang sangat berat untuk dilakukan perubahan. Itu contohnya kalau tidak salah itu harus mencapai 90% pemilih ya yang memberikan pendapat itu harus 90% dari DPT. Nah,
terus kemudian lagi itu 90% pemilih itu harus setuju dari yang sudah memberikan pilihan. Nah, ini kan sangat sulit dan sangat tidak mungkin ya untuk dilakukan perubahan. Nah, puncaknya, pada reformasi 98 ini merupakan momentum awal upaya desakralisasi UUD 1945, yaitu salah satu tuntutannya dilakukannya perubahan yang mendasar UUD 1945. Nah, sini sebenarnya di dalam reformasi 98 itu banyak ya tuntutannya selain perubahan konstitusi, yaitu diantaranya penghapusan dwi fungsi ABRI, terus kemudian otonomi daerah, pers, nah, terus penyelenggaraan pemerintahan KKN, terus kemudian yang tidak kalah penting yaitu mewujudkan demokrasi. Nah, disinilah momentum awal upaya desakralisasi UUD 1945 yang akhirnya terlaksana perubahannya pada tahap pertama, yaitu pada tahun 99, tepatnya 4 Oktober tahun 99. Nah, ini ya menjadi momentum awal ya. Dengan adanya reformasi ini ya mau nggak mau dengan latar belakang yang demikian rupa ya. Nah, di sini latar belakang perubahan UUD bisa dibaca ya, kekuasaan tertinggi di tangan MPR, kekuasaan besar pada presiden, pasal-pasal yang terlalu luas sehingga multitafsir, kewenangan presiden untuk mengatur hak-hak yang penting dengan UU. Contohnya ya di dalam contohnya sebelum perubahan itu di dalam pengisian komposisi MPR atau komposisi jabatan anggota MPR itu diatur dengan undang-undang, yang mana dalam undang-undang itu UU MD 3 tahun 69 misalnya, itu mengatur bahwasanya anggota-anggota MPR itu ada yang melalui proses pengangkatan oleh presiden. Nah, ini kan juga ya sangat kentara sekali di framing untuk bagaimana kata kuncinya yang mengangkat dan melantik, yang mengangkat dan memberhentikan presiden itu MPR ya. Ya sebisa mungkin presiden itu menunjuk atau menunjuk orang-orangnya atau orang koleganya untuk mendukung pemerintahannya. Nah, ini ya seperti itulah. Nah, terus kemudian rumusan UUD tentang semangat penyelenggara belum cukup didukung dengan ketentuan konstitusi. Nah, sini tujuannya, nah, ini merupakan bisa dibaca ya. Nah, tadi di awal sempat dijelaskan Prof, bahwasanya dalam praktek umumnya dalam perubahan UUD atau konstitusi perubahan UUD itu hal yang umum dipakai oleh negara itu yang melalui pembaruan dan perubahan, renewal atau amendment. Nah, kalau pembaruan itu konstitusi itu dibuat baru ya, dilakukan perubahan, diartikan pembaruan, maka yang diberlakukan konstitusi baru secara keseluruhan. Kalau amandemen itu konstitusi diubah. Nah, konstitusi yang asli itu yang tidak mengalami perubahan itu masih berlaku. Nah, sehingga sebenarnya UUD kita yang resmi dikeluarkan MPR itu ya UUD asli, terus kemudian ditambah dengan penjelasan atau bisa dikatakan UUD pada waktu dekret presiden ya, 5 Juli 59. Kalau UUD pada awal kemerdekaan itu belum ada penjelasan. Nah, setelah dekret presiden itu UUD ditambahkan penjelasan. Nah, terus kemudian ditambah dengan perubahan-perubahan konstitusi, perubahan-perubahan pasal dicantumkan. Nah, ini bisa disebut dengan perubahan secara adendum ya. Nah,
Mengapa dipilih amandemen pada tahun 99 2002? Nah, ini menurut Dr. Muntoha, itu saya bahwasanya memang terjadi inkonsistensi dalam UUD 1945 yang kemudian tidak memberikan pengaturan yang bersifat lengkap dan justru menyerahkan kuasaan pengaturan pada UU. Sedangkan UU dulu itu kan belum bisa diuji. Nah, ini ya dengan segala kepentingannya ya, bisa membuat sebuah UU yang tidak bisa diuji. Nah, ya, imbasnya ya tentunya rakyat. Ya. Terus kemudian yang kedua yaitu UUD merupakan faktor penting yang berhasil mengikat bangsa yang plural. Nah, memang di dalam UUD khususnya yaitu pembukaan dan Pancasila dan pembukaan ini memang di dalam kesepakatan amandemen itu tidak dirubah ya. Karena ya mempertimbangkan. Pak, ini waktunya sudah. Oh ya, itu ini bisa dibaca ya. Di sini ini ada bahan. Nah, nanti bisa dibaca atau di-share oleh moderator ya. Nah, baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Prof. Nah, mohon koreksinya, mungkin banyak sekali atau terdapat keliruan ya, dan mohon bimbingannya, Prof ya. Ya, akhirul kalam, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Yusran Munawir atas materi yang telah disampaikan. Bahwasanya dapat diambil beberapa kesimpulan dari materi tersebut bahwa kewenangan dan prosedur amandemen konstitusi adalah masalah hukum yang mengandung aspek politik. Hukum merupakan produk politik, namun ketika ada hukum yang mengatur aktivitas politik, maka politik harus tunduk pada hukum. Konfigurasi politik dan dinamika ketatanegaraan sangat menentukan dan mempengaruhi proses amandemen konstitusi. Konstitusi yang tidak membuka ruang untuk dilakukan amandemen, maka jati dirinya akan ketinggalan zaman. Baik.